Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Sebelum kamu menonton video kali ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan sudah menonton video-video sebelumnya. Like juga jika kamu suka dengan video ini. Video kali ini kita akan membahas cara identifikasi bakteri patogen genus Staphylococcus. Genus Staphylococcus terdiri dari organisme-organisme yang bersifat patogen dan non-patogen. Staphylococcus meliputi bakteri gram-positif berbentuk klaster-klaster yang tidak beraturan dari sel-sel yang berbentuk sferis atau bulat. Staphylococcus merupakan bakteri mesofil yang tidak membentuk spora. Namun, bakteri ini tahan terhadap pengeringan terutama saat terdapat materi-materi organik seperti darah, nanah, dan cairan jaringan. Beberapa Staphylococcus merupakan flora normal pada permukaan kulit dan membran mukosa saluran napas bagian atas. Tipe utama Staphylococcus adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus epidermidis dapat menyebabkan timbulnya lesi pada kulit dan endokarditis. Staphylococcus saprophyticus dapat menyebabkan beberapa infeksi pada saluran kencing. Staphylococcus aureus dapat menimbulkan pembentukan abses pada kulit sehingga terjadi borok, bisul, jerawat, dan bintul-bintul bernanah. Selain itu, juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada organ lain seperti pneumonia, osteomelitis, endokarditis, dan yang lainnya. Dari ketiga spesies Staphylococcus tersebut, maka dapat dibedakan menjadi galur yang bersifat virulen dan avirulen. Yang bersifat avirulen yakni Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. Sedangkan yang bersifat virulen adalah galur Staphylococcus aureus. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail bakteri yang bersifat virulen, yakni Staphylococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri gram-positif berbentuk kokus dengan diameter 0,7 hingga 0,9 mikrometer dan termasuk dalam famili Microcaceae. Bakteri ini bersifat anaerobik fakultatif dengan membentuk kumpulan sel-sel seperti buah anggur. Staphylococcus aureus bertahan pada kondisi garam dan tumbuh baik pada medium yang mengandung 7,5% natrium klorida, serta dapat memfermentasi manitol. Staphylococcus aureus menghasilkan bermacam-macam produk metabolik yang berperan dalam patogenesis organisme. Metabolik tersebut yaitu yang pertama, koagulase yang menyebabkan pembentukan bekuan darah. Yang kedua, leukosidin yang akan melisiskan sel-sel darah putih. Yang ketiga, hemolisin yang aktif membawa sel-sel darah merah. Dan yang terakhir, enterotoksin yang bertanggung jawab atas tipe gastroenteritis. Enterotoksin yang diproduksi oleh Staphylococcus aureus bersifat tahan panas dan masih aktif setelah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Genus Staphylococcus juga dapat menyebabkan terjadinya keracunan pada produk makanan. Selain metabolik yang bersifat patogen, Staphylococcus aureus juga menghasilkan metabolik yang bersifat non-toksik, yaitu deoksiribonuklease atau DNase, lipase, gelitenase, dan fibrinolisin staphylokinase. Berikut tahapan prosedur pengujian untuk mendeteksi keberadaan bakteri genus Staphylococcus. Yang pertama, penyiapan sampel uji. Yang kedua, uji kualitatif atau uji penduga. Dan yang ketiga, uji penguat
serta yang terakhir, uji pelengkap. Penyiapan sampel uji dilakukan dengan melakukan pengenceran terlebih dahulu terhadap sampel uji, baik yang berupa padatan maupun cairan. Sampel uji yang digunakan bisa berupa sampel makanan, minuman, kosmetik, ataupun obat tradisional. Dan jangan lupa mengecek standar nasional Indonesia produk yang akan diuji. Yang kedua, pengujian kualitatif. Sampel uji yang telah diencerkan diinokulasi pada medium peptone water dan selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif ditandai dengan timbulnya kekeruhan pada medium tersebut. Uji penguat. Media-media yang digunakan pada pengujian ini yaitu VGA, Staphylococcus 110, BPA, dan mannitol salt agar. Yang terakhir, uji pelengkap. Uji ini bisa dilakukan melalui uji koagulase dan uji biokimia. Berikut pembahasan tentang medium-medium yang digunakan pada uji penguat. Yang pertama, medium VGA. Pada medium ini, koloni Staphylococcus aureus akan berbentuk kecil dan berwarna hitam, dikelilingi oleh zona berwarna kuning. Perubahan ini terjadi akibat kemampuannya memfermentasi mannitol, sedangkan pada spesies lainnya, koloni tidak mampu memfermentasi mannitol sehingga tidak terbentuk perubahan warna seperti yang dihasilkan pada hasil positif S. aureus. Yang kedua, medium Staphylococcus 110. Pada medium ini, koloni S. aureus akan berwarna kuning-orange dan jika ditambahkan indikator BCP akan mengalami perubahan warna yang berbeda dengan medium tanpa koloni di sekitarnya. Hal ini berarti terjadi fermentasi mannitol oleh mikroorganisme tersebut. Sedangkan untuk spesies yang lain menghasilkan warna putih. Hal ini dikarenakan spesies tersebut tidak mampu memfermentasi mannitol. Ketiga, medium BPA. BPA yang diberi EY telurit enrichment yang ditambahkan setelah proses sterilisasi dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghitung jumlah Staphylococcus yang bersifat koagulasi positif dalam sampel. Medium ini mengandung litium atau kalium telurit untuk menghambat pertumbuhan mikroba lainnya selain Staphylococcus. Selain itu, medium ini juga mengandung pirufat dan glisin untuk merangsang pertumbuhan Staphylococcus. S. aureus pada medium ini berwarna hitam mengkilat, konveks, dan dikelilingi zona bening jika medium mengandung EY telurit. Timbulnya zona bening di sekeliling koloni menunjukkan lestinase positif. Sedangkan pada spesies lain juga menghasilkan koloni hitam namun tidak dikelilingi oleh zona bening. Yang terakhir, medium MSA. Koloni Staphylococcus aureus pada MSA dikelilingi oleh zona berwarna kuning, sedangkan spesies lainnya membentuk koloni berukuran kecil dengan zona berwarna merah atau ungu di sekitarnya. Selanjutnya, penjelasan tentang uji lengkap. Uji ini bisa dilakukan melalui uji koagulase dan uji biokimia. Pada uji ini dilakukan untuk membedakan spesies Staphylococcus. Kultur yang digunakan pada uji koagulase adalah kultur yang ditumbuhkan pada medium BHI selama 16 hingga 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius atau suspensi di dalam BHI dari kultur yang ditumbuhkan pada agar miring HIA pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 hingga 24 jam. Sebanyak 0,5 mili plasma kelinci ditempatkan dalam tabung Wassermann atau tabung kecil, ditambahkan 2 tetes kultur atau suspensi BHI dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Kebanyakan Staphylococci yang bersifat koagulase positif
akan menggumpalkan plasma dalam waktu 1 jam. Jika belum terjadi koagulasi, maka pengamatan dapat dilakukan setelah 3 jam inkubasi sebelum kultur dinyatakan sebagai koagulasi negatif. Uji dinyatakan positif meskipun penggumpalan yang terbentuk hanya sedikit. Produksi koagulase merupakan petunjuk spesies Staphylococcus aureus. Enzim koagulase bekerja di dalam jaringan inang untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jejaring fibrin yang terbentuk melalui konversi ini mengelilingi sel-sel bakteri atau jaringan-jaringan yang terinfeksi, sehingga melindungi mikroorganisme dari mekanisme resistensi non-spesifik dari inang, seperti fagositosis dan aktivitas anti-Staphylococcus serum normal. Yang kedua, uji DNase. Umumnya, Staphylococcus coagulase positif juga menghasilkan enzim hidrolisis DNase. Sehingga uji ini digunakan untuk mengkonfirmasi kembali keberadaan S. aureus. Organisme ini ditumbuhkan pada suatu media agar yang mengandung DNA. Setelah inkubasi, aktivitas DNase ditentukan dengan penambahan toluidin biru 1% pada permukaan agar. Biakan positif DNase yang mampu menghidrolisis DNA akan menunjukkan hasil berwarna merah muda di sekeliling daerah pertumbuhan. Yang ketiga, uji sensitivitas novobiosin. Uji ini dilakukan untuk membedakan spesies Staphylococcus avirulen, yakni S. epidermidis dan S. saprophyticus. Uji ini memerlukan inokulasi mikroorganisme pada medium MHA dan penggunaan paper dish antibiotik novobiosin dengan dosis 30 mikrogram pada permukaan media. Setelah inkubasi, sensitivitas suatu mikroorganisme terhadap antibiotik ditentukan dengan metode Kirby-Bauer. Hasil uji akan menunjukkan bahwa S. epidermidis bersifat sensitif, sedangkan S. saprophyticus bersifat resisten terhadap antibiotik novobiosin. Berikut tabel uji laboratorium untuk membedakan spesies-spesies Staphylococcus yang telah dibahas sebelumnya. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa genus bakteri avirulen memiliki sifat yang berbeda dengan bakteri virulen. Nah, cukup sekian ya penjelasan tentang pengujian identifikasi bakteri patogen pada genus Staphylococcus. Jika kamu mendapat manfaat dari video kali ini, jangan lupa di-share ya. Sedikit ilmu yang kamu bagi akan lebih bermanfaat dibandingkan jika hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.